Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Walid Wadin Rahman, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan jurnal mengenai kualitas air di kawasan industri di pemukiman warga daerah Karawang yang dipublikasikan oleh Prasetyo Dimas Abioso Pangestu. Dia adalah salah satu program studi Fakultas Teknik Universitas Mancabuana Bekasi. Ya. Berbicara tentang kualitas air, artinya di sini berbicara tentang pengamatan. Bagaimana dalam jurnal ini mereka melakukan pengamatan melalui beberapa tahap dengan alat pH per meter. Perlu kita ketahui kenapa dilakukan pengamatan, karena di kawasan industri air bersih ini sangat sering terjadi, baik dampak buruk maupun dampak buruk maupun dampak baik yang terjadi di pemukiman warga setempat yang bertempat tinggal di kawasan industri tersebut. Dalam jurnal ini perlu kita ketahui adalah pembahasan mengenai air. Ya, air merupakan adalah salah satu sumber daya alam yang diperlukan untuk hajat orang banyak, bahkan untuk semua makhluk hidup. Yang kedua, berbicara tentang air juga secara kimia, bahwa air terdiri dari atom H dan atom O, mempunyai sifat yang unik. Tanpa air tidak akan mungkin terjadinya kehidupan, dan air juga sering kita jumpai di beberapa tempat, baik itu dalam bentuk padat, dalam bentuk es, dalam bentuk gas sebagai uap. Itu dalam bentuk proses-proses perubahan air. Berbicara tentang standar kualitas air, artinya di sini dalam jurnal sudah dikelompokkan bagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1900. Pengelompokan adalah sebagai berikut dalam Effendi 2003, bahwa standar kualitas air itu ada 3. Golongan A, yang dimana secara langsung tanpa pengolahan. Golongan B, air yang digunakan sebagai baku mutu air minum. Dan golongan C, air yang digunakan untuk perikanan. Dan golongan D, air yang digunakan untuk keperluan pertanian. Dan beberapa golongan-golongan ini sering terjadi di kalangan masyarakat, dan masyarakat belum tahu bagaimana menggolong-golongkan air tersebut. Nah, untuk pembahasan dalam jurnal ini pembahasan mengenai jenis-jenis teknologi pengolahan air limbah di industri. Ada salah satu proses namanya biofilter celup. Artinya ini adalah dilakukan dengan cara mengalirkan air limbah ke dalam reaktor atau biologis, di mana dalam diisi dengan medianya. Yang kedua, bar screen dengan pembersihan manual. Artinya ini dibersihkan secara teratur. Bar screen ini juga pembersihannya manual, sering digunakan dalam IPAL kapasitas kecil maupun digunakan dalam IPAL kapasitas besar. Selanjutnya ada ketiga, teknologi plasma untuk pengolahan limbah cair. Perlu kita ketahui bahwa plasma ini biasanya dibentuk dengan memanfaatkan tenaga listrik, yaitu dengan menghadapkan dua kutub elektroda dengan memberikan tegangan listrik secara yang cukup tinggi, nantinya akan menghasilkan loncatan ion-ion positif dan negatif yang dihasilkan dan bergegas bebas untuk elektron. Teknologi ini mengurangi dan membersihkan, tidak menghadapkan kimia terurai sehingga tidak ada endapan lain, karena hasil akan menjadi bersih. Tujuan dari penelitian ini di jurnal untuk mengetahui bagaimana kualitas air di daerah Karawang dan meneliti apakah dengan banyak pabrik-pabrik di industri Karawang ini bisa menghasilkan limbah seperti limbah tekstil mempengaruhi kualitas air di kawasan industri tersebut. Artinya dalam tujuan ini mereka melakukan pengujian ataupun seleksi-seleksi evaluasi dalam penentuan kualitas air di beberapa industri, dan itu mereka melakukan beberapa tahapan metode-metode, jenis-jenis maupun alat-alatnya untuk mengetahui kadar-kadar pH dari air tersebut. Perlu kita ketahui juga mengenai sampel air di rumah dengan sampel air kawasan industri itu sangat berbeda. Ya, untuk sampel kawasan industri itu lebih meningkat kadar pH-nya. Karena apa? Karena sana sudah mencampur dengan bahan-bahan kimiawi, sedangkan sampel air di rumah masih berbentuk kadang terurai melalui aktivitas rumah tangga. Untuk pembahasan selanjutnya ini mengenai tentang kesimpulan dari jurnal tersebut, bahwa
aktivitas yang dilakukan industri dengan rumah untuk menentukan kualitas air itu berbeda. Jadi di sini di jurnal ini mereka melakukan proses tahapan-tahapan untuk melakukan pengecekan air dan membandingkan untuk daerah kualitas airnya di industri itu bagaimana dan kualitas airnya untuk di pemukiman itu bagaimana. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.